Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1161 kemampuan jiwa ke-8 Xiu Xiu. Bai Xiu Xiu tidak bermaksud untuk melawan, langkahnya berubah, dan seluruh tubuhnya tampak menari di salju. Ketika tidak ada ruang untuk rambut, dia diam-diam melewati sisi kapak perang, dan mendekati Wang Yusan seperti hantu. Tombak naga di tangannya menembus, tapi tidak ke Wang Yusan, tapi di kehampaan. Sinar ungu tua diambil oleh tombak naga, menggambar busur. Wang Yusan melihatnya bergegas mendekat, mengangkat tangannya dengan kapak. Pada saat yang sama, tubuh berputar, menangkap kapak pertempuran roda pertama yang berbalik, dan seluruh orang bergegas menuju Bai Xiu Xiu seperti badai logam. Namun, kekuatan hisap muncul tanpa suara. Saat tombak naga Bai Xiu Xiu ditarik keluar, sinar ungu tua dari cahaya bekerja pada tubuh Wang Yusan dengan daya tarik yang aneh. Sinar ungu hitam yang lengket dan berminyak sebenarnya adalah bahkan kapak tempurnya tidak bisa dipotong, tapi itu tidak secara langsung menyebabkan kerusakan apapun padanya. Itu membimbing tubuhnya, kecepatan rotasinya tidak berkurang, tapi arah serangannya sedikit dibelokkan. Langkah Bai Xiu Xiu tampaknya lambat tapi cepat, jadi dia mengelak, melompat, atau bergerak maju atau mundur. Bagian depan dan belakang, selalu berada di sekitar lawan, tetapi itu hanya membuat lawan tidak bisa mendekat. Cahaya ungu hitam yang diilusi oleh tombak naga di tangannya semakin meningkat. Terus-menerus menarik sosok Wang Yusan, biarkan serangannya menimpanya. Adegan aneh ini langsung menarik banyak perhatian. Banyak orang tahu kekuatan Wang Yusan, dan energi gilanya adalah sesuatu yang tidak ingin dihadapi banyak naga. Tetapi situasi di depannya terlihat sangat istimewa. Wang Yusan, yang selalu sangat kuat, merasa dituntun oleh hidung. Bai Xiu Xiu tampaknya menari di sampingnya, tetapi setiap kali kapak perang Wang Yusan akan mendekat, tubuh Bai Xiu Xiu tampaknya memiliki reaksi prediksi sebelumnya, dan itu akan jatuh dengan ringan ke kejauhan atau arah lain, membuat Wang Yusan serangan itu terjadi di tempat terbuka. Setelah terus menyerang sebentar, Wang Yusan merasa ada yang tidak beres. Karena dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi semakin berat dan kaku. Suhu di udara terus menurun. Tetapi filamen ungu tua di sekujur tubuhnya semakin banyak, dan dampaknya semakin besar dan besar. Tidak, lawan ini pandai mengontrol. Wang Yusan memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, dan dia juga sangat menentukan ketika dia berasal dari tentara. Setelah merasa tidak enak, dia segera bereaksi. Tubuhnya yang berputar tiba-tiba berhenti, sepasang kapak pertempuran tiba-tiba terangkat di depannya, dan dengan raungan yang keras, roh naganya dengan keras membuat kerusuhan. Cahaya hitam besi mekar keluar berpusat di tubuhnya. Tidak perlu bertanya, semua orang tahu bahwa ini adalah tren untuk memperkuat pergerakan. Di bawah ekspansi energi murni, filamen cahaya hitam yang terjalin di sekitar tubuhnya meregang. Mata Bai Xiu Xiu stagnan, cahaya di permukaan tubuhnya tiba-tiba menjadi dalam, dan matanya menjadi hitam seperti hitam dalam sekejap. Tombak naga di tangannya masih membentuk lingkaran, mengambang lingkaran cahaya ke arah Wang Yusan. Tampaknya lawan tidak akan meledakkan gerakan besar itu. Badai, badai, badai. Wang Yusan meraung 3 kali. Detik berikutnya, cahaya hitam besi di sekitar tubuhnya pertama menyempit ke dalam, dan kemudian bilah kapak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Hampir dalam sekejap, badai bilah kapak yang menakutkan ini telah menutupi seluruh teater permainan ketiga. Anda harus tahu bahwa bahkan klan naga atas, yang sebanding dengan level yang berjudul Douluo, ingin meledakkan serangan yang mencakup seluruh bidang di area zona pertempuran yang begitu luas, dan biayanya sangat mahal. Karena serangan jangkauan ini juga harus menjaga kekuatan serangan yang cukup kuat. Pada saat ini, Wang Yusan melakukan itu, dan melakukannya tanpa syarat. Selesaikan tugasnya dalam satu pertempuran. Dia tahu situasinya sendiri, dan apa yang paling dia takuti dalam pertempuran sedang dikendalikan. Setelah dikuasai secara bertahap oleh lawan, dikonsumsi secara bertahap. Kemudian, pada akhirnya, kekuatan naganya harus habis terlebih dahulu. Dia tidak takut lawan terbang, karena badai kapaknya juga bisa dilepaskan ke udara. Ini adalah langkah putus asanya. Setelah satu gerakan, dia kelelahan. Tidak berhasil, baik hati. Setelah menemukan bahwa lawan secara bertahap mengendalikan dirinya dan kemungkinan besar akan menahan dirinya dalam atribut, dia segera menggunakan serangan seperti itu tanpa ragu-ragu.
Adegan yang lebih aneh muncul di bawah perhatian semua orang. Filamen cahaya ungu tua tiba-tiba berputar dengan keras seolah-olah mereka bersatu pada saat badai bilah kapak pecah. Lapisan benang hitam ditumpangkan satu sama lain, dan mereka langsung ditelan oleh badai kapak. Namun, seseorang segera menemukan bahwa Bai Xiuxiu ditelan dan diselimuti badai bilah kapak. Satu pusaran air lagi. Di pusaran air, cahaya ungu tua menjulang. Cahaya dan bayangan bilah kapak berputar dengan cepat, dan selama rotasi, sosok cantik muncul. Abyssal Ice Demon Dragon, kemampuan jiwa ke-8, melahap jurang maut. Cahaya dan bayangan kapak perlahan menghilang. Secara bertahap ungkapkan sosok di dalamnya. Cahaya ungu tua yang berputar-putar di sekitar Bai Xiuxiu semakin kuat, dan hisapan yang tak terlihat membuat suara angin menderu di seluruh teater ketiga. Pada saat ini, dia bukan lagi Dewi Keberuntungan, tetapi penyihir sejati, penyihir yang dikelilingi oleh cahaya ajaib. Lawannya terengah-engah. Mata Wang Yusan penuh dengan warna yang luar biasa. Sebagai pelepas Axe Storm, dia tahu lebih banyak tentang apa yang baru saja terjadi. Serangannya sendiri sebenarnya dikuasai oleh lawan. Traksi dan kontrolnya, Axe Blade Storm seperti boneka, yang dapat merusak semua yang ada di area tertutup kecuali dirinya. Kontrol sudah dimulai dari awal, es, iblis, salju, dan jurang maut ditelan, bekerja sama dengan menghindari hantu. Bai Xiuxiu menjadi lebih utuh, menghindari semua serangan kuat dalam sekejap. Mengandalkan misteri jurang yang menelan, memimpin serangan yang tak terhindarkan, seperti pisau tumpul yang memotong daging, membiarkan lawan secara bertahap tenggelam ke dalamnya. Dia memberi Wang Yusan perasaan bahwa dia telah jatuh ke rawa berlumpur. Meskipun dia bisa bergerak maju di rawa, dia hanya akan tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Letusan terakhir menghancurkan rawa, tapi rawa juga mengimbangi semua serangannya dan menghabiskan semua kekuatannya. Ini adalah pertarungan kontrol klasik. Dengan kontrolnya yang kuat, Bai Xiuxiu mengalahkan musuh. Dari awal sampai akhir, dia seperti perahu kecil yang mengembara di tengah badai, tetapi tidak pernah terbalik dan akhirnya mencapai pantai seberang. Tidak banyak orang yang memperhatikan permainan ini, tetapi semua orang kuat yang menyaksikan penampilannya tidak bisa tidak terlihat terkejut. Dewi Keberuntungan ini, sepertinya tidak sesederhana itu. Ketika Bai Xiuxiu dinyatakan sebagai pemenang dan kembali ke sisi Lan Xuanyu, wajahnya tampak sedikit pucat dan napasnya sedikit terengah-engah. Tapi kegembiraan di matanya agak tidak terkendali. Dalam pertempuran barusan, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jurang untuk menelan. Kemampuan roh ke-8 ini, ketika dia baru saja menembus 8 cincin, hanya dapat digunakan setelah dia menggunakan tubuh asli jiwa bela dirinya. Ini adalah kemampuan roh tingkat binatang buas, dan juga salah satu rahasia terkuat dari Ratu Naga Jurang. Tetapi barusan, dalam pertempuran melawan musuh yang kuat ini, Bai Xiuxiu terkejut menemukan bahwa dia dapat mengendalikan kemampuan roh ini ke tingkat yang begitu halus. Bersama dengan Dragon Power Tempering Body, dia sudah lama mengetahui bahwa dia bisa menggunakan tubuh tersebut untuk menggunakan Abyssal Swallow, tapi bisa mengendalikannya sampai tingkat ini memang tidak terduga. Dalam permainan ini, dia awalnya dipersiapkan untuk menang dengan segala cara. Tapi harganya jauh lebih murah dari yang dia kira. Dalam keadaan marah, dia menjadi lebih tenang dan lebih tenang, dipandu oleh tombak naga dengan tenang, mengandalkan peningkatan armor naga untuk memainkan Abyss Devouring sepenuhnya, medan kekuatan Devouring Abyss sepenuhnya mengendalikan seluruh proses pertempuran dan memimpin lawan. Bertindak sesuai dengan spiritualitasnya sendiri, dia akhirnya terpaksa melepaskan langkah besarnya. Dan semua kekuatan yang bisa menyakitinya dalam gerakan besar itu ditelan oleh jurang maut dan diubah menjadi pertahanan diri. Soul Land 4 Chapter 1162 Visualisasi Spiritual. Meskipun seluruh pertempuran tidak lama, itu memberi Bai Xiuxiu pemahaman baru tentang dirinya sendiri. Saya juga semakin merasakan betapa dia meningkat setelah tubuh Long Li marah. Lan Xuanyu mengacungkan jempolnya, dan keduanya tersenyum satu sama lain. Bai Xiuxiu duduk di sampingnya dan menemaninya untuk menyerap energi naga. Setelah pertarungan ini, rekor Bai Xiuxiu menjadi 4 kemenangan dan 1 kekalahan, menjadi pesaing kuat untuk tempat kualifikasi di grup ini. Terutama ketika Wu Hongyu dipukul keras oleh Lan Xuanyu, dan dia kemungkinan besar akan menyerah. Di grup ini, sangat sedikit yang bisa bersaing dengannya untuk memperebutkan 3 besar. Pertandingan terpenting di belakang grup ini adalah pertandingan di mana Lan Xuanyu dan Su Yanmo bersaing untuk memperebutkan tempat pertama dalam grup. Dapat dikatakan bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan. Kekuatan sejati Dewi Keberuntungan telah menjadi berita hangat Dracula hari ini.
Analisis tentang game ini diambil secara terpisah untuk penelitian. Puji Dewi Keberuntungan, Huang Xiuxiu, atas kendalinya. Hari ini, Lan Xuanyu tidak berteleportasi lagi. Setelah kembali ke kediamannya, dia segera menggunakan energi naga yang telah dia serap hari ini untuk menyembuhkan luka-lukanya dan mengolah dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. 1. Bai Xiuxiu merasa lega saat mereka kembali ke kediaman mereka. Luka Lan Xuanyu benar-benar telah pulih. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Kemampuan pemulihannya yang kuat membuat cedera demi cederanya sangat berharga. Huang Yuanlong membawa berita pada malam hari bahwa Wu Hongyu telah menyerah pada kompetisi round robin berikutnya karena cedera. Sama seperti yang diharapkan Lan Xuanyu. Dengan kata lain, di 9 ronde pertandingan, Bai Xiuxiu sudah bisa menjamin hasil 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Di grup yang sama, Wu Hongyu, yang merupakan ancaman bagi rekornya, telah tersingkir. Yang lainnya dikalahkan olehnya lagi hari ini. Situasi kualifikasi Bai Xiuxiu juga jelas, apalagi di game terakhir ia akan menghadapi Lan Xuanyu. Selama Lan Xuanyu melepaskan air, rekor Bai Xiuxiu bisa dijamin mendapatkan 6 kemenangan dan 1 kekalahan yang luar biasa, yang sudah dekat ke depan. 3 tingkat, di antara lawan di belakang, hanya ada satu yang bisa mengancamnya, dan yang ini sudah kalah dari Su Yanmo dan Wu Hongyu. Selama dia kalah dari Lan Xuanyu, pada dasarnya sulit untuk bersaing dengan Bai Xiuxiu. 1. Pada titik ini, kota Hongleong dapat bersorak pada kompetisi Tanglong tahun ini, dengan 3 peserta, dan keduanya memasuki tahap final. Ini adalah pertama kalinya kota Hongleong tidak tahu berapa tahun. Setelah menonton pertandingan hari ini, Kaisar Doj sudah tersenyum lebar. Tetapi untuk Lan Xuanyu, dia tidak santai, karena yang berikutnya akan menjadi orang yang paling dia hargai. Di game ini, lawan yang akan dihadapinya adalah yang terkuat di grup ini, Su Yanmo. Kekuatan Su Yanmo telah dibuktikan di game sebelumnya secara maksimal dari penyerahan proaktif Wu Hongyu dalam game bersamanya. Kita bisa melihat seberapa kuat kekuatannya. Lan Xuanyu dan pemenang sebelumnya pada dasarnya dapat mengamankan tempat pertama dalam grup untuk lolos dan memasuki tahap final. Ini juga alasan mengapa Lan Xuanyu tidak lagi membantu rekan-rekannya dalam berkultivasi, melainkan memfokuskan semua perhatiannya untuk memulihkan luka-lukanya dan meningkatkan status kultivasinya. Dia harus menggunakan kondisi terbaiknya untuk menghadapi Su Yanmo. Meskipun game ini tidak memengaruhi masuknya dia ke final, ini adalah kesempatan yang toleran terhadap kesalahan untuk merasakan kekuatan generasi muda. Su Yanmo, Qi Tianlong, dan kakak laki-laki Tang Yanxuan, Tang Lengxuan adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan. Dalam pertempuran dengan Su Yanmo ini, untuk merasakan kekuatan level itu sepenuhnya, yang terbaik adalah bersiap untuk game berikutnya. Dalam pertarungan dengan Wu Hongyu, Lan Xuanyu tidak menang dengan mudah. Meskipun alam penuh warna Wu Hongyu adalah alam fantasi, sebenarnya alam spiritualnya. Ini berarti kekuatan spiritual Wu Hongyu telah mendekati level dewa. Ditambah dengan atribut 5 elemen cahaya, ia bisa dikatakan sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia akan mengaku kalah dalam pertempuran dengan Su Yanmo. Jadi seberapa kuat seharusnya Su Yanmo? Inilah yang sangat perlu diketahui Lan Xuanyu. Dia hampir yakin bahwa kekuatan Su Yanmo setidaknya setara dengan level Master Roh Manusia Super Douluo. Artinya, di atas level 95. Dan kekuatannya sendiri sudah pasti di atas judul Douluo sekarang. Tapi Lan Xuanyu sendiri tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Jangan lupa, dia tidak bisa menggunakan transformasi Dewa Naga, dan kekuatan Raja Naga Perak hanya bisa digunakan dengan hati-hati untuk menghancurkan para dewa. Karena itu, dia tidak menghadapi Su Yanmo dengan sepenuhnya. Dalam hal ini, bisakah kamu menang? Jika kamu ingin memasuki dunia naga, kamu harus mengalahkan para pemain kuat ini di kontes meningkatnya naga. Bisakah dia melakukannya? Lan Xuanyu sendiri tidak mengetahuinya, jadi dia perlu mencobanya. Ini juga merupakan pelatihan yang sangat baik untuknya. Tidak ada kabar untuk malam, keesokan paginya, ketika Lan Xuanyu membuka jendela dan menghadap matahari pagi untuk menumbuhkan murid ajaib ungu. Dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan spiritualnya sepertinya memiliki beberapa fluktuasi khusus. Segala sesuatu di sekitar menjadi lebih terang, bahkan sinar matahari yang kuat tampaknya menjadi jauh lebih lembut saat ini. Tak terlihat, roh-roh sepertinya disublimasikan pada saat ini. Kecepatan putaran pusaran darah di tubuh tiba-tiba melambat, memberikan perasaan khusus kepada orang-orang. Dia mendengar detak jantungnya yang kuat dan lambat.
Anda juga dapat dengan jelas merasakan nafas kehidupan dari setiap tanaman di luar, dan suara orang yang jauh terdengar penuh. Ini seperti memasuki dunia baru, semuanya menjadi berbeda. Bai Xiuxiu berdiri di sampingnya saat ini, dan dia juga merasakan perubahannya, dan secara mengejutkan, dia menoleh untuk menatapnya. Dia menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya sepertinya telah menghilang dalam sekejap. Tidak menghilang dalam penglihatan, tapi menghilang dalam persepsi. Pada saat ini, dia tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi dengan langit dan bumi ini, tanpa ada perbedaan satu sama lain. Cahaya samar dan bayangan diam-diam muncul di sekitar tubuh Lan Xuanyu. Di antara cahaya dan bayangan itu, hal pertama yang muncul adalah bola api besar, yang jelas berbentuk bintang. Sosok perak, seolah memanggil sesuatu, dengan ketekunan tanpa akhir, jatuh ke arah bola api. Melihat pemandangan ini, Bai Xiuxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya, jangan sampai dia berseru pada saat ini dan mengganggunya di sebelahnya. Spiritualisasi. Ini adalah pemandangan aneh yang hanya muncul ketika kekuatan spiritual mencapai tingkat yang sangat tinggi dan dekat dengan puncak alam spiritual. Kekuatan spiritualnya, sebenarnya sudah meningkat ke level ini. Meskipun Bai Xiuxiu selalu mengetahui bahwa kekuatan spiritual Lan Xuanyu telah meningkat dengan sangat cepat berkat kultivasi Longjing, dan ditambah dengan berbagai manfaat yang dia peroleh sebelumnya, kekuatan spiritualnya telah meningkat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dapat berevolusi hingga titik ini. Gelar. Di benua Douluo, selalu ada pepatah di dunia Master Roh bahwa jika seorang guru roh dapat mencapai manifestasi spiritual dan tidak lebih dari 50 tahun, hampir pasti dia akan dapat memasuki tingkat dewa di masa depan. Kekuatan tubuh dan kekuatan jiwa tetap bisa dipupuk dengan bakat dan kerja keras. Tetapi kekuatan spiritual adalah hal yang sangat misterius, dan sangat sulit untuk dikembangkan. Banyak guru roh yang dibatasi pada tingkat Douluo Super, dan bahkan Douluo tertinggi tidak dapat mencapainya, karena kekuatan spiritual tidak dapat ditingkatkan. Tanpa diduga, pada saat yang tiba-tiba ini, kekuatan spiritual Lan Xuanyu benar-benar memasuki level ini. Adegan konkret yang muncul pastilah momen terdalam dalam hidupnya. Tidak diragukan lagi momen kejadian Nana adalah kenangan yang begitu dalam. Itu muncul dalam visualisasi pertama yang tidak disengaja. Setelah beberapa lama, Lan Xuanyu sepertinya pulih tiba-tiba, dan cahaya serta bayangan di depannya menghilang tanpa suara. Dia memandang Bai Xiuxiu di sampingnya dengan bingung, ada apa denganku, aku? Solen 4 Chapter 1163 Reaksi Tang Longsu. Bai Xiuxiu menatapnya dengan cahaya aneh, dan suaranya sedikit bergetar, spiritualisasi. Kamu, kekuatan spiritualmu telah mencapai puncak alam spiritual. Lan Xuanyu tercengang, tanpa sadar menatap ke dalam jiwanya sendiri. Zihai, saya tidak tahu kapan, lautan spiritualnya benar-benar menjadi tak terbatas. Hanya inti naga yang melayang di udara yang masih cerah dan bergerak. Dan di atas inti naga, menyelimuti cahaya berwarna, memancarkan fluktuasi spiritual yang lembut dan murni, tempat berkilau di bawah cahaya juga cemerlang. Ya, Bai Xiuxiu benar. Kekuatan spiritualnya telah meningkat ke puncak alam spiritual sebelum dia menyadarinya. Meskipun sulit untuk mendaki langit untuk mengambil langkah selanjutnya, tetapi, bagaimanapun, dia telah mencapai level ini. Ini berarti bahwa di masa depan sampai dia menembus limit Douluo, tidak akan ada hambatan pada tingkat spiritual. Sebelum menghadapi musuh besar seperti Su Yanmo, ada baiknya memiliki terobosan dalam kekuatan spiritual, yang membuatnya menghadapi kepercayaan Su Yanmo sedikit lebih jelas. Saat sarapan, sikap Huang Yuanlong terhadap mereka, jelas sedikit berubah, dan ada kata-kata yang kurang santai dan lebih hormat. Memasuki tahap akhir berarti bahwa, mereka akan memenuhi syarat untuk bersaing untuk Ksatria Naga segera. Secara khusus, mereka dapat bersaing secara berpasangan, yang membuat daya saing mereka semakin besar. Ksatria Naga Hitam sangat puas dengan Lan Xuanyu, dengan bimbingan Ksatria Naga, mereka juga bisa menghindari banyak jalan memutar. Jika Lan dan Xiuxiu benar-benar bisa menjadi sepasang Ksatria Naga dalam waktu dekat, status mereka di keluarga akan jauh lebih tinggi daripada pewaris patriark. Keluarga kerajaan benar-benar akan memiliki Ksatria Naga sendiri. Mungkin Monaga Rider akan benar-benar bergabung dengan kota Hongleong karena ini. Hasilnya, kota Hongleong menjadi kota dengan 2 Ksatria Naga. Pada saat itu, kota Hongleong akan langsung melompat ke 5 kota teratas dari semua kota, dan keluarga kerajaan secara alami akan meningkat. Yang paling penting adalah ambisi batin Huang Yuanlong adalah bisa menikahi salah satu dari keduanya. Apa kemampuan paling kuat dari keluarga kerajaan?
Apakah kelahiran seorang ahli waris? Bakat Lan dan Xiu Xiu, jika mereka bisa melahirkan ahli waris dengan mereka, keluarga kerajaan masa depan akan benar-benar kuat. Ini juga alasan penting mengapa Huang Daoqi tidak sabar untuk membuka seluruh rumah harta karun kota Hong Leong ke Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu. Dia telah memperingatkan Huang Yuanlong dengan serius, untuk tidak mengganggu keduanya dengan mudah, membiarkan mereka menghabiskan lebih banyak energi dalam kultivasi, dan pada saat yang sama, mencari kesempatan untuk mendapatkan bantuan mereka. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, pada akhirnya kita harus membiarkan mereka menjadi wanita kerajaan. Dan kali ini 1000 tahun, bukankah Huang Yuanlong bisa melakukan ini selama 1000 tahun? Di bawah pengaruh tekanan ini, latihan terakhir Huang Yuanlong menjadi sangat sulit. Jika dia berubah dari yang sebelumnya, lebih banyak waktu yang harus dicurahkan untuk kesenangan, namun, bakatnya tidak terlalu bagus, tetapi dia pasti akan bisa mencapai level dewa. Apa gunanya bekerja lebih keras? Tapi sekarang dia tidak berpikir begitu, bahkan jika dia tidak bisa mencapai level yang lebih tinggi di masa depan, setidaknya dia harus membiarkan Lan dan Xiu Xiu melihat bahwa dia sedang bekerja keras. Diri pekerja keras harus lebih mudah diterima oleh mereka. Oleh karena itu, bukan hanya Lan Xuanyu dan yang lainnya yang berlatih keras akhir-akhir ini, Huang Yuanlong sendiri juga pekerja keras. 5 pertandingan saat ini adalah 3 kemenangan dan 2 kekalahan, dan dia telah menang sebanyak 3 kali. Meskipun pemenangnya adalah lawan yang lebih lemah di grup ini, tapi peningkatan kemauan bertarung, rekornya telah melampaui prediksi aslinya. Dari sudut pandang teoritis, bahkan ada kemungkinan lolos dan belum sepenuhnya tersingkir. Setelah sarapan, mereka bertiga pergi ke jalan bersama, dan Seng Long Tai sudah terlihat. Huang Yuanlong berbisik, Tuan Luolan harus datang untuk menonton pertempuran hari ini, khususnya untuk menonton pertempuran antara Lan dan Su Yanmo. Tuan Ksatria Naga Bangga juga harus datang untuk menonton pertempuran itu. Lan, ayo, kamu pasti akan mengalahkan Su Yanmo. Lan Xuanyu langsung senang saat mendengar bahwa Luolan dan Long Chao yang akan datang, apalagi kesuksesan Long Lie. Dia bahkan berpikir dengan jahat, jika dia membunuh Su Yanmo, akankah Ksatria Naga Bangga datang setiap hari? Tentu saja, pikiran ini terlintas di benaknya seperti lelucon. Jika dia membunuh murid besar kesayangan Ksatria Naga Aotian, aku khawatir dia akan memicu kontradiksi antara Ksatria Naga. Menilai dari situasi Luolan dan Long Chao yang hari itu, meskipun Long Chao yang berperingkat lebih tinggi, dia masih sangat menghormati Luolan. Faktanya, Lan Xuanyu bahkan lebih penasaran sekarang, Ksatria Naga seperti apa yang berperingkat lebih tinggi. Dia sudah melihat konstelasi pertama bintang naga. Hanya kemudian, selama perang, itu hanya sekilas. Dengan pemulihan bertahap basis kultivasi Abao, mobilisasi roh peri semakin kuat dan kuat. Abao telah memberitahunya bahwa berdasarkan transformasinya sendiri, bahkan jika dia menghadapi konstelasi bintang naga yang pertama lagi, selama lawan tidak memaksakan dampak para dewa, dia ingin memukul bunuh dia. Tidak dapat menemukan ilusinya. Selain itu, Lan Xuanyu juga telah bertemu Luo Yayuan, Ksatria Naga Hitam peringkat 5, Long Chaoyang, Ksatria Naga Kebanggaan peringkat 6, dan Luo Lan, Ksatria Naga Hitam peringkat ke-7. Hingga saat ini, para Ksatria Naga peringkat kedua, ketiga, dan keempat belum terlihat. Tidak ada keraguan bahwa peringkat Ksatria Naga didasarkan pada kekuatan. Ksatria Naga ini mungkin semuanya adalah Feng Hao dulu tingkat Dewa Super. Hanya tidak tahu bagaimana kekuatan mereka diatur di atas level Dewa Super. Pada awalnya, ketika Guru Nana menghadapi konstelasi pertama bintang naga, dia hampir tidak dapat menangkis, menunjukkan kekuatan lawan. Menurut sejarah Dou Luo Xing, kekuatan Nana seharusnya mirip dengan Paman Le. Paman Le memasuki alam tingkat Dewa Super dalam satu langkah. Dengan kata lain, Guru Nana juga harus berada di puncak tingkat Dewa Sejati. Puncak level Dewa Sejati hampir tidak melindungi dirinya sendiri dan orang lain saat menghadapi level Dewa Super. Dengan kata lain, di tingkat Dewa Super, kekuatan rasi bintang pertama Tianlong juga harus menjadi eksistensi teratas. Jangan lupa, dia hanya proyeksi saat itu. Meskipun proyeksi meledak dengan kekuatan penuh, tidak ada kekuatan lanjutan. Yang paling penting konstelasi bintang naga pertama juga adalah Ksatria Naga. Dalam proyeksi, naga tidak disertakan. Lalu, seberapa kuatkah Draco pertama di bintang Draco? Mungkinkah dikatakan bahwa Anda bisa mendekati level Raja Dewa yang legendaris? Semakin dia mempraktikkan metode tempering tubuh kekuatan naga, ditambah dengan bantuan sumsum naga dan kristal naga, Lan Xuanyu kini lebih menghormati kekuatan klan naga.
Tianlongxing benar-benar tempat untuk membiarkan orang-orang kuat. Meskipun belum mencapai level alam dewa, sumber daya yang kaya mungkin tidak jauh dari level alam dewa. Terbang ke langit, terbang ke arah Seng Longtai besar. Selama penerbangan tubuh, Lan Xuanyu tiba-tiba berfluktuasi sedikit di lautan roh. Dia tanpa sadar menatap inti naga di lautan spiritualnya. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul. Kekuatan hisap lembut sepertinya dilepaskan dari Rising Dragon Platform di depannya, menarik tubuhnya ke arah Rising Dragon Platform. Ini, hati. Lan Xuanyu kaget, dan dia segera menyadari sesuatu. Menyesuaikan sudut terbangnya untuk mendekatkan dirinya ke tubuh utama Seng Longtai. Secara umum, dalam proses terbang menaiki platform naga, karena platform naga naik itu sendiri lebar dan sempit di bagian bawah, mereka akan terbang lebih jauh dari platform naga naik, sehingga jarak terbang mereka lebih pendek. Lan Xuanyu tiba-tiba menyesuaikan sudutnya, menyebabkan Huang Yuanlong dan Bai Xiuxiu tercengang. Tetapi tanpa berpikir terlalu banyak, dia mengikutinya dan mendekati Seng Longtai. Saat dia semakin dekat, perasaan Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Secara samar-samar, bersama dengan napasnya sendiri, dia menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu di Seng Longtai yang menggemakan kecepatan pernapasannya. Solen 4 Chapter 1164 Ksatria Naga. Kekuatan spiritual telah mencapai tingkat konkretisasi spiritual, dan setelah mencapai puncak alam spiritual, Lan Xuanyu akhirnya dapat merasakan sesuatu dari platform naga yang naik. Perubahan ini membuatnya sangat gembira. Ini berarti bahwa dia mungkin bisa mendapatkan umpan balik dari artefak super dewa naga sekali. Ekspresi wajah Lan Xuanyu tetap tidak berubah, tetapi kekuatan spiritualnya dilepaskan dengan tenang, melepaskannya ke arah Seng Longtai. Seiring dengan dampak spiritualnya, dia secara bertahap merasakan beberapa perubahan di Seng Longtai. Penampilan awalnya sangat solid sepertinya diam-diam membuka pintu untuknya. Dengan dibukanya pintu ini, Lan Xuanyu bisa merasakan beberapa kondisi di dalam menara naga. Tanpa batas, ini perasaan pertamanya. Di dalam Tang Longtai, sepertinya ada dunia lain, dan dunia ini luas dan hampir tanpa batas. Dan di dunia tanpa batas itulah dia melihat 9 warna yang sangat kaya. Ini berisi 9 warna yang tidak tahu seberapa besar energinya. Apa itu? Pikiran Lan Xuanyu baru saja muncul, tetapi perasaan lemah muncul secara spontan. Dia terkejut menemukan bahwa tampaknya setelah beberapa saat, kekuatan spiritualnya telah menghabiskan lebih dari sepertiga. Dia memfokuskan perhatiannya ke dalam, menyesuaikan keadaannya dengan cepat, tidak berani melanjutkan penjelajahan, fokus pada pertahanan batinnya, dan memulihkan kekuatan spiritualnya. Ketika dia melihatnya, dia bisa melihat situasi di Seng Longtai. Namun konsumsi ini terlalu menakutkan, bukan? Apakah energi berwarna berada di dalam energi Dewa Naga atau energi Pilar Naga itu sendiri? Lan Xuanyu sendiri tidak mengetahuinya, tetapi yang dia yakini adalah bahwa intensitas energi berwarna yang sangat besar di dalamnya begitu tinggi sehingga dia hanya melihatnya dalam hidupnya, dan itu sama sekali tidak sebanding dan dijelaskan oleh harta surga, material dan bumi. Jika energi bilangan astronomi yang sangat besar dapat dipandu, maka itu adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Sayangnya, basis kultivasinya saat ini masih jauh dari cukup untuk mencapai ini. Itu hanya bisa menjadi perasaan diam. Mungkin, Anda harus menunggu sampai Anda menembus level dewa sebelum Anda benar-benar merasakan semuanya di sini, dan mencoba meminjamnya. Meskipun dia tidak bisa meminjam energi Seng Longtai yang sukses, Lan Xuanyu tidak berkecil hati, melainkan bahagia. 1. Seng Longtai telah berdiri di sini selama bertahun-tahun. Naga di sini hanya menggunakannya sebagai lapangan bermain dan beberapa keajaibannya sendiri. Tetapi Lan Xuanyu benar-benar yakin bahwa bahkan Tianlong tidak menemukan apa yang terkandung di dalam platform naga yang sedang naik daun. Jika tidak, energi dalam jumlah besar tidak dapat digunakan. Ini berarti hanya mereka yang memiliki darah Dewa Naga yang memiliki kemungkinan untuk menggunakan pilar naga naik ini. Dengan cara ini, tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Kapanpun saya memiliki kekuatan yang cukup, ketika saya akan memobilisasi energi di pilar naga naik. Itu selalu terlambat. Dan jika energi ini benar-benar dimobilisasi oleh diri sendiri, baik digunakan untuk kultivasi atau sebagai senjata, energi ini mungkin dapat mengangkat diri ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senyuman samar muncul di wajah Lan Xuanyu, dia menahan pikirannya dan menyesuaikan kekuatan spiritualnya. Dengan inti naga sebagai pusatnya, konsumsi sebelumnya dipulihkan. Naik ke puncak platform naga lagi, semuanya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya.
Tetapi Lan Xuanyu menemukan banyak mata yang menatapnya. Jelas, semua orang tahu bahwa hari ini dia akan melawan Su Yanmo. Pertempuran ini juga harus menjadi fokus perhatian semua orang. Akankah ada orang yang secara sukarela mengaku kalah untuk menghindari pertempuran? Saat ini, kemungkinannya kecil. Kontes Tanglong tidak hanya penting untuk meraih kemenangan, tetapi juga merupakan kesempatan besar untuk saling belajar dan mengasah. Apalagi bagi yang kuat seperti mereka. Dan keduanya sudah lolos, tidak ada tekanan untuk lolos, tapi ada penyangga untuk beberapa pertandingan. Bahkan jika dia terluka, dia bisa istirahat. Bagaimana kesempatan yang baik seperti itu bisa dilepaskan? Ini adalah waktu terbaik untuk saling bertabrakan. Pintu cahaya perak besar terbuka di kejauhan, dan seorang ahli tingkat Dewa Naga berjalan keluar dan menyalakan pilar naga di bawahnya. Seperti yang dikatakan Huang Yuanlong, Lan Xuanyu segera melihat sosok Ksatria Naga Hitam Luo Lan dan Ksatria Naga Bangga Long Chaoyang. Yang mengejutkannya adalah bukan hanya dua orang ini yang datang hari ini. Ada juga dua Ksatria Naga yang pernah dia temui. Salah satunya adalah Ksatria Naga Hitam Luo Yayuan yang muncul di hari pertama kontes naga, dan yang lainnya adalah Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei dari kota Ruilong. Pertemuan empat Ksatria Naga jelas merupakan kesempatan langka di Sky Dragon Star. Ketika empat pilar naga besar bangkit, mata semua ras naga yang memperhatikan arah mereka menjadi sangat panas. Empat Ksatria Naga, kekuatan apa ini? Hampir seperempat dari 18 Ksatria Naga datang untuk menonton pertandingan hari ini. Dan dalam pertandingan hari ini, fokus pertempuran ada di teater ketiga. Dengan kata lain, mereka semua datang untuk menonton pertandingan antara Lan Xuanyu dan Su Yanmo. Ksatria Naga Hitam Luo Lan dan Ksatria Naga Bangga Long Chaoyang masih dimaafkan. Semua untuk mengasuh anak-anaknya. Tapi kedatangan dua Ksatria Naga lainnya agak aneh. Ksatria Naga Hitam Luo Yayuan adalah eksistensi peringkat tertinggi di antara empat Ksatria Naga di lapangan, dan pilar naganya juga berada di garis depan. Tiga Ksatria Naga lainnya mengikuti secara berurutan. Kemunculan keempat Ksatria Naga langsung membuat aura naga di seluruh platform Rising Dragon sekuat esensi. Ini tentu saja merupakan hal yang baik untuk semua naga muda. Setelah membungkuk keempat Ksatria Naga, kebanyakan dari mereka duduk sibuk di tanah, menyerap energi naga untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Lan Xuanyu tidak duduk bersila, dia juga berdiri di tempat setelah memberi hormat ke arah para Ksatria Naga. Dia akan bermain melawan Su Yanmo, dan empat Ksatria Naga datang, mereka harus menyaksikan pertempuran itu. Saat ini, yang dia butuhkan adalah menyesuaikan keadaannya. Bahkan dengan kualitas psikologis Lan Xuanyu, Kizi dari empat Ksatria Naga masih menggandakan tekanan jantungnya. Tidak ada yang bisa mengaku kalah dalam game ini. Di bawah kesaksian empat Ksatria Naga, ini pasti akan menjadi pertarungan untuk menang dengan semua kekuatan. Su Yanmo tidak jauh dari sisi Lan Xuanyu, dan tatapannya sekarang mengarah ke Lan Xuanyu. Nona Lan, apakah Anda sudah pulih dari cedera Anda? Su Yanmo bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk, tidak apa-apa. Su Yanmo tersenyum sedikit, dan berkata, itu bagus. Dalam pertempuran, saya pasti akan menunjukkan kekuatan terkuat saya. Baiklah, saya juga. Lan Xuanyu mengatakan dengan singkat. Saat ini, meskipun semua kontestan lain sedang menyerap energi naga, beberapa dari mereka masih berdiri. Generasi muda terkuat yang berpartisipasi kali ini. Dia adalah lawan yang paling sulit dihadapi di final, di teater ketiga, siapa yang akan menjadi yang pertama pada akhirnya akan ditentukan di pertandingan berikutnya. Senyum tipis muncul di wajahnya, Lan Xuanyu menepuk tangan Bai Xiuxiu, membuat tangan kecilnya yang gugup dan dingin sedikit lebih hangat. Bai Xiuxiu menatapnya, matanya saling berhadapan, yang dilihatnya adalah semangat juang yang kuat jauh di mata Lan Xuanyu. Dia belum pernah melihat peperangan seperti ini di mata Lan Xuanyu. Meskipun mereka masih lemah dan menghadapi lawan yang kuat, mereka tidak pernah memilikinya. Ayo, kata Bai Xiuxiu lembut. Lan Xuanyu menatapnya dengan mata yang dalam, dan berkata, jangan pernah menyerah. Kelompok permainan lain untuk sementara ditunda. Kelompok ketiga, Lan, melawan Su Yanmo. Main sendiri, silakan masuk. Ahli naga tingkat dewa sejati telah terbang ke arena kompetisi, siang Lan Xuanyu dan Su Yanmo memberi isyarat mohon. Penyesuaian sementara dari sistem permainan ini semakin dapat melihat pentingnya pembangkit tenaga klan naga untuk pertempuran ini. Ini secara alami diinstruksikan oleh empat Ksatria Naga.